Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan Pundi semua dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya, Haryono Kapitang, di channel Pundi Official, Tajam dan Mencerahkan. Nah, hari ini telah bersama kita Bang Indra Karismi Aji. Selamat pagi, Bang Indra. Pagi, apa kabar? Sehat, Bang. Alhamdulillah. Abang, gimana keadaannya, Bang? Sehat? Alhamdulillah, sehat juga. Oke, jadi teman-teman, rekan-rekan Pundi sekalian, perlu diketahui bahwa Bang Indra ini salah satu pengamat pendidikan yang seringkali kritikannya itu tajam terhadap beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai pendidikan Indonesia ke depannya. Nah, Bang Indra Karismi Aji sendiri terlibat di Fox Point, Bang, ya, sebagai direktur, ya. Kemudian Direktur Eksekutif Center for Education Regulation and Development Analysis, Bang, ya. Cerdas, ya. Nah, itu beberapa aktivitas yang sedang dijalani Bang Indra juga, selain aktivitas yang tentu sangat banyak di luar sana, Bang, ya, dengan kesibukan itu. Tapi Bang Indra ini tetap konsisten dalam mengawal konstelasi pendidikan Indonesia. Bang, mungkin kita mulai dulu, Bang, ya, soal pendidikan di Indonesia ini. Abang ini kan paling sering, ya, mengeluarkan kritikannya terhadap pendidikan di Indonesia. Ada apa sebenarnya, Bang, soal pendidikan kita ini? Kalau saya menganalogikan tugas saya saat ini itu ibaratnya membangunkan orang yang sedang tertidur lelap, tapi rumahnya kebakaran. Oke. Ya, jadi yang menarik, ya. Jadi mereka nggak menyadari rumahnya lagi kebakaran, kan begitu, lagi enak-enak tidur, kan begitu. Nah, tugas saya membangunkan mereka. Jadi memang terkesan keras, terkesan seolah-olah mencari-cari kesalahan, tetapi ada satu hal mendasar yang memang banyak tidak disadari oleh masyarakat Indonesia, dan bahkan ini sudah diangkat dalam sebuah kajian yang dipublikasikan oleh lembaga kajian internasional di Inggris, namanya Center for Education Economics. Mereka mengatakan puluhan tahun mutu pembelajaran Indonesia itu nggak pernah meningkat. Karena salah satu problemnya adalah masyarakat yang komplasen. Masyarakat yang komplasen itu artinya nggak sadar kalau lagi problem, menganggapnya semuanya baik-baik saja, kan begitu. Padahal kita punya problematika pendidikan yang sangat mendasar. Itu kurang lebih kenapa saya dianggap cukup keras lah, kan gitu. Bahkan mungkin radikal, kan. Radikal bebas lah, ya. Oke, menarik, ya. Tadi soal analogi tadi, sebenarnya ada dua. Akhirnya saya tarik satu kesimpulan, Bang, dari yang Abang sampaikan tadi. Masyarakat yang memang tidur nyenyak atau dinyenyakkan oleh sekelompok yang nggak tahu siapa itu, Bang, ya. Kemudian, Bang, akhirnya yang menjadi persoalan fundamental, ya, persoalan pokok utama dalam pendidikan Indonesia yang kemudian menyebabkan mutu dan kualitas pendidikan Indonesia ini nggak maju, itu apa, Bang? Menurut Abang? Mungkin mundur sedikit, yang sampaikan Mas Haryono tadi menarik. Ini memang mereka tidur lelap atau memang sengaja dilelapkan, kan? Ya, siap. Di berbagai kegiatan memang saya mengatakan jangan-jangan justru memang ada desain besar untuk membuat bangsa ini tetap bodoh. Kalau bangsa ini bodoh, ya akan mudah dibodohi, akan mudah diadu domba, kan gitu. Dan kalau kita ingin melihat indikator bangsa ini sudah cerdas atau belum, itu sederhana. Ini deh, kalau kita melihat buku sejarah, pelajaran sejarah di Indonesia itu kan selalu dikatakan Indonesia itu dijajah Belanda 350 tahun. Ya kan? Tapi kalau kita dalami lebih jauh lagi tentang penjajahan Belanda 350 tahun ini, saya menemui hal-hal yang menarik. Contoh,
ini tanpa mengecilkan peran dari para pahlawan ya yang memang punya jasa besar buat bangsa ini. Tapi kalau kita cermati, contoh aja Sultan Hasanuddin. Dari semua buku sejarah menunjukkan Sultan Hasanuddin itu perangnya bukan lawan Belanda, tapi perangnya lawan Arung Palaka, Sultan Bone kan begitu. Betul. Sama-sama orang Indonesia, sama-sama orang Sulawesi kan begitu. Mereka berperang. Di Jogja sini, Pangeran Diponegoro, perangnya juga bukan lawan Belanda. Perangnya lawan Sultan Hamengkubuwono V. Orang Indonesia juga saudaranya sendiri pula, ya kan? Betul. Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat perangnya dengan kaum Padri, sama-sama orang Sumatera Barat juga kan begitu. Jadi sebetulnya yang perang sama Belanda itu berapa banyak? Kok didominasi dengan orang Indonesia? Perang dengan orang Indonesia juga. Nah, mungkin yang Belanda mengambil keuntungan dari sisi itu. Betul. Mungkin yang Belandanya, oke, saya bantu ya senjata ya, saya kasih peralatan ya, ini ya, kalian berantem deh kan begitu. Ya. Artinya memang sengaja didesain Bang ya? Memang dibuat untuk, ya itu kan yang disebut dengan politik divide et impera kan. Ya, betul. Politik adu domba kan, dan itu juga diakui juga oleh bangsa kita. Memang Belanda itu berhasil karena mereka mengadu domba antar orang Indonesia. Jadi perang yang langsung lawan Belandanya nggak sebanyak perang antar kita sendiri kan begitu. Iya, betul. Nah, sekarang pertanyaannya, kita sudah 77 tahun merdeka nih. Masih nggak kita diadu domba antara orang Indonesia? Sepertinya masih. Ya kan? Dan sekarang perangnya lagi besar kan, misalnya Cebong lawan Kadrun. Ya kan? Semuanya merasa benar kan gitu. Tapi kalau saya melihat ini kembali desainnya orang Indonesia diadu dengan orang Indonesia yang lain. Nah, dengan kondisi itu, apakah berarti bangsa ini udah cerdas? Dari 350 tahun dijajah dengan cara diadu domba, 77 tahun merdeka masih diadu domba juga. Nggak pintar-pintar kan berarti? Ya. Bisa jadi. Itu kan indikator yang sederhana kan. Betul. Indikator sederhana. Lo bangsa ini berarti kan sudah hampir 500 tahun nih diadu domba kan begitu. Tapi nggak sembuh-sembuh juga kan gitu kan. Berarti nggak pintar-pintar, nggak pernah belajar kalau kita ini selama ini diadu domba. Itu kan indikator yang sederhana. Nah, indikator secara akademis, nilai PISA kita salah satu yang terendah di dunia. Kemampuan literasi kita ditempatkan di nomor 60 dari 61 negara. Jadi bahkan Bank Dunia mengatakan anak-anak kita ini levelnya itu functionally illiterate, alias buta huruf secara fungsi. Jadi anak-anak kita itu, orang Indonesia itu bisa baca bunyi, tapi nggak ngerti apa yang dibaca. Jadi kan dengan kata lain, orang Indonesia nggak bisa belajar. Orang dia nggak bisa memahami apa yang dia baca kok kan gitu. Jadi di level yang serendah itu pun, pendidikan kita tidak mampu untuk mengajarkan caranya belajar. Karena literasinya rendah sekali. Dan itu berakibat, ini juga kajian OECD, ternyata orang Indonesia itu nggak bisa membedakan mana yang opini, mana yang fakta. Karena nggak terbiasa mencari referensi yang formal, referensi yang resmi kan begitu, yang benar, yang akademis itu bagaimana. Pokoknya asal orang ngomong, dia percaya. Apalagi sekarang Bang ya, dengan kondisi zaman yang semakin berkembang, dengan terbukanya akses informasi dan gitu. Orang posting sesuatu di media sosial percaya aja kan. Itu kan karena tidak memiliki kemampuan tadi mencari referensi, membedakan apakah ini opini orang atau ini fakta. Ya. Dan juga ini Bang, termasuk ada salah satu fenomena yang dikuliti oleh Tom Nicholas itu Bang, the death of expertise itu, matinya kebakar. Jadi memang masyarakat sekarang itu cenderung lebih mendengarkan dalam tanda kutip siapa followernya yang lebih banyak. Influencer akan pengaruh daripada pakar kan, gitu. Akhirnya ini kalau dia
followernya banyak, ya kan lebih didengar daripada memang seorang pakar dalam bidang tersebut. Betul. Ini jadi soal ya menurut saya sih, Bang. Jadi soal. Itu fakta yang ada di Indonesia. Dan kenapa terjadi seperti itu? Ini juga sudah dibahas di kajian yang tadi saya katakan di Inggris itu Center for Education Economics. Salah satu problem besarnya adalah program pendidikan di Indonesia itu disebutnya BAUWMN, Business as Usual with More Money. Artinya programnya sebenarnya itu aja, namanya jadi gonta-ganti, ya kan, duitnya ditambah terus. Ya kan? Termasuk Merdeka Belajar. Kan sekarang kita lihat aja, ganti kurikulum kan? Betul. Berarti kan setiap menteri selalu ganti kurikulum. Sekarang ada yang namanya sekolah penggerak. Betul. Menteri yang sebelumnya punya sekolah rujukan. Menteri yang sebelumnya punya rintisan sekolah bertaraf internasional. Menteri yang sebelumnya punya yang namanya sekolah inti. Apa sih sebetulnya program ini? Kan cuma mengambil sebagian kecil dari jumlah sekolah Indonesia, yang jumlahnya 260.000 ini diambil sebagian kecil, diambil yang bagus, dikasih uang, dikasih pelatihan, dikasih sarana prasarana, itu terus namanya aja digonta-ganti. Ya gimana mau berubah kalau programnya itu aja, nggak ada perubahan. Nah, saya waktu itu beberapa kesempatan di DPR, di Lemhanas, di Wantanas, di Bappenas, saya katakan Albert Einstein itu pernah mengatakan yang namanya orang yang nggak waras itu adalah orang yang melakukan hal yang sama dan berulang-ulang tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Jadi pertanyaan besarnya, bangsa ini waras apa enggak? Kalau program pendidikannya itu aja, gonta-ganti nama, tapi dianggap selalu ada terobosan baru. Euforia aja. Betul. Memang bangsa kita kadang-kadang terlena dengan euforia semacam itu, Bang ya. Balik lagi kan, kenapa? Tingkat kecerdasannya masih rendah. Ya kan, dengan sesuatu yang kelihatan keren, mereka percaya. Tapi tidak punya kemampuan untuk mencerna sebenarnya ini apa sih, ya kan? Nah, saya tidak menuduh, tapi jangan-jangan memang banyak pihak yang punya kepentingan membuat bangsa ini tetap bodoh, kan begitu? Betul. Kalau bangsa tetap bodoh kan tadi gampang diadu domba, udah biar ribut sendiri, nah, sehingga kita bisa menguruk keuntungan. Merekanya sibuk berantem, ngomongin agama lah, ngomongin suku lah, ngomongin apa. Sedangkan kita mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, kekayaan untuk pribadi, untuk kelompok, orang nggak memperhatikan. Berarti Bang ya, kalau kita mau tarik lebih dalam lagi, berarti dalam sistem pendidikan di Indonesia sendiri belum tuntas, Bang. Dan saya malah menyebutnya sudah melenceng dari amanat konstitusi. Bagaimana itu bisa melenceng, Bang? Karena di konstitusi jelas dikatakan tugas pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, tadi 77 tahun merdeka ini, apakah kita sudah semakin cerdas atau tidak? Dari kan indikatornya sudah kita lihat kan, dari masih gampang diadu domba nggak, ya kan? Kemudian masih gampang dibodohin nggak, masih dari segi akademisnya kan gitu. Dan yang menarik juga, kajian dari Bank Dunia ini, walaupun tidak disebutkan secara eksplisit, grafiknya itu menunjukkan sekolah di Indonesia, semakin lama kita sekolah bukan tambah pintar, tapi tambah bodoh. Terus Bang. Dan juga itu kajian akademis loh. Jadi kita dibandingkan dengan Vietnam, dengan negara-negara OECD lain. Jadi kemampuan membaca anak Vietnam dan anak-anak negara lain itu kurva distribusinya normal. Artinya gimana? Normal itu kan artinya yang jumlahnya paling banyak adalah mereka yang di tengah-tengah. Artinya nggak pinter banget, nggak kurang banget. Jadi yang sedang-sedang aja. Yang sedang-sedang saja. Itu yang disebut dengan distribusi yang normal, kan begitu. Mereka punya anak yang pinter banget, sedikit jumlahnya. Ada yang kurang banget, tapi sedikit jumlahnya. Ya, kurva distribusinya normal kan begitu. Nah, kalau di Indonesia,
Nggak begitu. Yang kurangnya lebih banyak daripada yang yang sedang-sedangnya, gitu. Padahal kan kita yakin, waktu anak Indonesia lahir, diciptakan oleh Tuhan, pasti normal. Artinya yang biasa-biasa aja jumlahnya akan lebih banyak daripada yang pinter banget, daripada yang kurang banget. Oke. Tapi begitu sekolah di Indonesia, semakin banyak yang kurang. Kan berarti semakin lama sekolah semakin bodoh kan gitu. Iya. Berarti kalau saya mencoba pakai logika yang disampaikan Abang, semakin banyak sekolah dibangun di Indonesia, berarti menandakan bahwa orang Indonesia semakin banyak yang dalam tanda kutip bodoh gitu ya. Ya, kita bisa melihat kan kondisi ya tadi lah, kemampuan literasi kita, kemampuan umum. Tapi kita karena selalu dibodoh-bodohi, ya kan? Kita selalu berpikiran kalau anak-anak kita ini anak-anak yang pinter karena nilainya bagus-bagus misalnya. Oke, diukur dari angka, dari ranking, dari ini. Padahal yang menariknya, ini kita bicara zaman UN dulu ya. Banyak loh anak-anak yang nilainya bagus karena dia punya bocoran ujian nasional. Ya betul, ada pernah kasus itu. Banyak kan? Ya. Sering ditemui. Sekarang yang namanya bocoran ujian nasional itu nggak mungkin gratis kan? Ya, pasti beli ya, bayar. Nah, sekarang kalau itu pasti beli, itu bayar, apakah mungkin anak sekolahan punya uang untuk beli atau bayar ujian nasional itu? Nggak punya. Akhirnya yang dipakai berarti orang tua. Ya. Berarti justru orang tua yang ikut dalam proses pembodohan. Oke. Ya kan? Otomatis kan begitu. Jadi memang sebuah ekosistem yang justru mengarah ke bagaimana membuat anak kita bodoh. Ya. Tapi kelihatan pintar kan begitu. Karena nilainya tinggi, nilainya dibeli, nilainya ya sekarang misalnya, kenapa di Indonesia itu bimbel begitu bertebaran gitu? Ya, sangat menggurita ya, bimbel. Menjadi sebuah bisnis yang sangat menggiurkan. Ya kan? Di negara lain nggak seperti itu. Nah, sekarang saya dulu zaman SMA aja sudah pernah ada pertanyaan kritis yang saya diskusikan. Kalau saya pulang sekolah harus ikut bimbel, ya kan? Dengan mengatakan apa yang ada di sekolah itu kurang. Okay. Kenapa nggak sekolahnya yang diperbaiki? Iya nggak? Ya, betul. Ya kan? Sangat betul. Jadi kan otomatis sebetulnya semakin banyak bimbel, mutu pendidikan formalnya sebetulnya semakin buruk. Oke. Kalau mutu pendidikan formalnya yang dibiayai APBN ini bagus, bimbel nggak laku. Ya, itu paling sederhana itu Bang ya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, iya betul ya. Bahwa ketika memang dikatakan bahwa pendidikan formal itu secara mutu dan kualitas pendidikannya bermutu, harusnya bimbel ya. Buat apa nggak? Iya, betul ya. Oke. Itu menjadi ini juga sih Bang, menjadi pertanyaan besar juga soal sekolah ini tadi. Seperti yang saya sampaikan ke Abang tadi, bahwa salah satu indikator yang paling mudah untuk diukur adalah semakin banyak sekolah itu dibangun menandakan semakin banyak orang bodoh. Nah, termasuk dengan adanya bimbel tadi yang hari ini semakin menggurita ya di Indonesia. Nah, siapa kalau kita mau menarik lebih jauh, siapa yang harusnya bertanggung jawab soal ini, Bang? Dan siapa yang perlu kita salahkan begitu? Kembali, kalau kita mengacu ke konstitusi, perintah konstitusi itu tanggung jawab pemerintah. Oke. Ya kan? Ya. Bunyinya begitu soalnya.
Jadi bukan berarti kita mau menyalahkan pemerintah atau mencari-cari kesalahan. Kadang-kadang saya selalu dianggap begitu kan. Padahal memang salah gitu ya. Bunyi konstitusinya begitu. Konstitusi negara lain mungkin enggak. Ya. Konstitusi negara lain mungkin mengatakan itu tanggung jawab masyarakat misalnya. Tapi bunyi konstitusi kita mengatakan membentuk pemerintah yang tugasnya antara lain mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Dan kalau kita bicara di batang tubuhnya, pasal 31 juga salah satunya mengatakan misalnya begini. Setiap warga negara wajib mendapatkan pendidikan dasar. Ya. Berarti kan itu adalah SD dan SMP. Ya. Kan begitu. Dan pemerintah wajib membiayainya. Clear kan? Clear, sangat clear. Clear kan? Yang Clear kan? tertuang di dalam konstitusi ya. Ya. Kenapa sampai hari ini 77 tahun kita merdeka masih ada 2% anak Indonesia usia SD yang belum bersekolah? Masih ada hampir 20% anak usia SMP di Indonesia yang belum bersekolah. Dan mereka yang sudah bersekolah itu sebagian bersekolahnya di sekolah swasta yang harus berbayar karena mereka tidak punya tempat di sekolah negeri. Oke. Dan sekolah negerinya gratis. Ya kan? Ya. Itu yang kita lihat, ini ada satu hal yang melenceng dari konstitusi, tetapi tadi karena masyarakatnya komplasen, masyarakat juga nggak pernah menuntut. Bahkan tiap tahun PPDB selalu ribut. Ya, betul. Ya kan? Selalu rame masalah nggak keterima di sekolah negeri. Nah, soal amandemen ya, soal amandemen, saya jadi teringat soal undang-undang Sisdiknas yang mau direvisi ini, Bang. Nah, itu tanggapan Abang gimana, Bang? Secara kebutuhan, memang saya pun termasuk orang yang mendorong ada revisi undang-undang Sisdiknas. Kenapa? Ya karena tadi undang-undang itu adalah turunan dari konstitusi, ya kan? Sistem pendidikan nasional yang kita miliki saat ini belum mencerdaskan kehidupan bangsa, belum membuka akses terhadap minimal anak usia SD dan SMP di seluruh Indonesia sebagai warga negara untuk wajib mendapatkan pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Berarti kan harus direvisi. Oke. Jadi dari sisi kebutuhannya memang butuh direvisi. Nah, tetapi ini ada pola yang kelihatannya mirip dengan pemerintah saat ini, dengan legislator saat ini yang suka sekali untuk menyusun undang-undang itu tanpa partisipasi publik. Oke. Jadi diam-diam terus mungkin nanti diketok palunya jam 2 pagi kan begitu. Kemudian karena masyarakat nggak tahu dan masyarakat merasa isinya itu tidak sesuai dengan keinginan rakyat, akan dijawab kalau tidak setuju gugatlah ke Mahkamah Konstitusi. Itu udah berapa kali hal itu. Jadi udah satu hal yang sangat umum terjadi di periode ini kan begitu. Dan itu sebenarnya tidak bisa dibenarkan, Bang ya. Jadi kalau kita bicara legislator kan wakil rakyat. Iya. Ya kan? Mereka yang bertugas untuk membuat undang-undang ya harus mewakili keinginan rakyat. Ya. Nah, kalau sudah tidak ada partisipasi rakyat, keinginan rakyat tidak didengar, kemudian malah rakyat disuruh menggugat ke MK, ya mendingan wakil rakyat dan pemerintahnya yang dicabut amanatnya dari rakyat. Saya memandangnya begitu sih. Oke. Jadi memang sebenarnya silakan aja mau direvisi, tapi mekanismenya juga harus transparan, harus melibatkan partisipasi publik, Bang ya.
Dan harus punya indikator yang jelas kenapa kemudian ini direvisi dan lain sebagainya, gitu Bang. Betul. Karena kalau misalnya itu direvisi tanpa melibatkan publik tadi, kemudian tidak punya indikator alat ukur, kenapa kita harus, bahkan saya nggak tahu ini naskah akademiknya itu ada apa enggak gitu ya. Kalau RUU Sisdiknas ada ya, tapi nggak nyambung dengan batang tubuhnya kan. Gimana itu Bang? Sedikit kita ini ya mendalami itu Bang. Gimana? Jadi betul-betul kita tidak bisa mengambil sebuah pandangan sebetulnya yang didesain ini filosofinya apa, ya kan? Memang mau dibawa kemana? Itu nggak nyambung. Dan begitu masuk ke batang tubuh lebih ngaco lagi kan begitu. Ya. Ambil contoh aja yang betul-betul saya lihat bertentangan ya, misalnya dan ini nggak tahu sudah direvisi karena banyak versi yang selalu ditutup-tutupin. Waktu itu ada bicara tentang bagaimana masyarakat disuruh ikut menanggung biaya pendidikan. Itu tahun berapa Bang? Tahun ini. Tahun ini. Di RUU Sisdiknasnya mengatakan begitu. Dan saya tahu kenapa, karena juga sudah dilakukan. Tahun lalu kan kami protes keras saat Mendikbud menghapuskan dana BOS untuk sekolah-sekolah yang jumlah siswanya di bawah 60. Betul. Ya kan? Dengan alasan nggak efektif, dengan alasan disuruh merger saja, kan begitu. Ya. Udah kayak Gojek aja. Saya katakan, gimana caranya sekolah merger kalau itu beda pulau? Gimana suruh merger kalau itu yang satu sekolah Islam Muhammadiyah, yang satunya sekolah Katolik Kanisius? Apa mau jadi sekolah Muhasius? Muhasius ya. Ya. Nah, tetapi yang paling penting adalah tadi pasal 31 ayat 2 kalau nggak salah mengatakan setiap warga negara wajib mendapatkan pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Saat dana BOS reguler untuk sekolah yang siswanya 60 ini dicabut, berarti kan sudah melanggar Undang-Undang Dasar. Karena berarti pemerintah tidak mau membiayai mereka yang sekolah di sekolah kecil ini. Itu kan, itu masalah besarnya kan. Iya, masalah besar dan saya kira itu juga yang dianggap sepele, satu hal yang kemudian dianggap sepele kecil, karena dianggap ini sekolah kecil nggak efektif, disatukan aja di ini aja kan deh. Padahal kalau Indonesia itu 17.000 pulau kan begitu, wilayahnya luas sekali, lebih banyak airnya dibanding daratannya kan begitu. Tetapi yang paling banyak diangkat perindustrian, jadi maritim dan anehnya. Oke, itu beda ya. Itu kembali lagi kan kita bicara pendidikan. Ya. Contoh aja memang bayangin kita itu nggak punya biologi maritim. Padahal itu adalah salah satu bidang yang sangat dibutuhkan di Indonesia misalnya. Itu kita bicara pendidikan kan gitu. Pendidikan biologi maritim kita nggak punya. Gitu. Sebenarnya satu soal juga yang menurut saya ini sejak dulu sih Bang saya pikirin kenapa di sekolah itu kan ketika ditanya Bang apa cita-citamu, dokter, polisi, tentara gitu kan, dan itu sama guru-gurunya kemudian sama orang-orang terkait selalu mengaminkan itu, tapi sangat jarang kayak misal warga yang notabene tinggal di pesisir pantai misal, itu jarang bercita-cita menjadi seorang nelayan. Dan ketika kita tarik ke daerah pertanian, itu sangat jarang anak-anak yang kemudian bercita-cita untuk menjadi seorang petani Bang. Nah, dan menurut saya itu adalah soal juga gitu kan. Kenapa begitu? Padahal kalau kita mau lihat Indonesia ini, masyarakat warga negara Indonesia ini dihidupi oleh para petani dan nelayan, itu salah satunya. Nah, kira-kira itu apa yang jadi problemnya Bang? Kenapa masyarakat yang dianggap mulia itu, yang diagung-agungkan itu ketika menjadi polisi, tentara, dokter dan lain sebagainya. Ini kita bukan dalam konteks menjelek-jelekan Bang, tapi
melihat dengan segi kulturnya, Bang? Kembali bicara mutu pendidikan, kan sistem pendidikan kita yang tadi melupakan kalau Indonesia itu 17.000 pulau. Ya. Pendidikan yang terbaik, pendidikan yang memang bahkan semua pakar pendidikan selalu mengatakan harus mulai dari yang konkret baru yang ke abstrak. Brunner mengatakan dari enaktif ke ikonik ke simbolik. Artinya apa? Harus mulai dari yang kearifan lokal dulu. Ya. Jadi anak-anak itu harus belajar dari apa yang ada di sekitarnya, bukan sesuatu yang mereka nggak pernah lihat. Ya. Selama ini sistem pendidikan Indonesia itu sangat Jawa sentris, sangat bahkan bisa dikatakan Jakarta sentris. Ya. Misalnya kita ambil contoh aja. Dulu ini dari zaman saya SD misalnya, ya kan? Buku cetak itu bisa bicara tentang kereta api. Ya, betul itu, Bang. Sekarang bagaimana anak di NTT Ya. belajar tentang kereta api? Saya ngalamin dulu, Bang. Saya ngalamin juga itu. Ya kan? Ya. Akhirnya kan cuma berkhayal. Padahal yang namanya pendidikan itu harus mulai dari yang konkret dulu. Dari yang konkret, mereka memahami yang konkret, baru yang semakin lama yang abstrak. Ya. Gitu. Tapi kita dibikin yang abstrak dulu. Ya. Ya kan? Contoh kemarin juga salah satu soal di asesmen nasional juga saya kritisi bicara tentang lift, elevator. Ya. Gedung ini menggunakan elevator, menggunakan lift gitu. Di berapa anak Indonesia yang pernah ngelihat gedung ada liftnya? Ini kan? Oke, jangankan lift, Bang, ya. Kadang aja listrik itu masih ada di wilayah-wilayah yang nggak punya listrik. Nah, itu baru diketahui sama Mas Menteri itu, Bang. Jadi Mas Menteri itu kaget ternyata, lah, memang ada wilayah Indonesia yang nggak punya pasukan listrik dan internet. Nah, sampai segitu ya, Bang. Sebetulnya kita membutuhkan pejabat publik yang memiliki wawasan Nusantara. Jadi tahu persis sebetulnya kondisi Indonesia itu seperti apa sih? Nggak bisa katanya kita mengedepankan kebinekaan, keberagaman, tapi kenapa semuanya diseragamkan? Kan itu yang selama ini terjadi dan tadi nggak belajar nggak sadar kalau kita itu harus membuat pendidikan yang berbasis kearifan lokal, ya kan? Dari situ kita mengembangkan mereka untuk berpikir yang lebih luas, tapi mulainya dari sana. Dan ini kan semakin buruk. Sekarang ini banyak, saya baru dapat infonya. Ternyata banyak buku teks pelajaran di kurikulum Merdeka ini yang betul-betul copy paste ngambil dari buku luar negeri. Nah, ya ini menarik. Ini saya pernah berdiskusi juga sama Bang Indra ya. Nah, itu kelanjutannya gimana itu, Bang? Iya, kelanjutannya ya kalau mereka kan dikritik seperti apa jalan terus kan begitu. Mereka merasa itu yang terbaik, tapi kalau buat saya sebagai seorang praktisi pendidikan, ini contoh aja nih, kan salah satu buku matematika itu buatan Profesor Isoda, orang Jepang. Sebagai orang Jepang, dia bisa ngasih contoh tentang salju, tentang bunga sakura, kan gitu. Betul. Terus nggak bingung anak-anak kita seumur hidup nggak pernah ngeliat salju, nggak pernah ngeliat bunga sakura kan gitu. Belum lagi budaya kan beda. Ya, ya kan kulturnya orang Jepang beda sekali dong. Betul. Gitu. Mereka kalau membuat malu harakiri, kalau kita hara kanan kan gitu. Artinya udah malu-malu tetap aja kan gitu loh, nggak tahu malu kan begitu. itu kan sangat berbeda. Jadi udah semakin ngaco ini pembuat kebijakan di bidang pendidikan kita tidak memahami konsep-konsep pendidikan yang seharusnya seperti apa kan begitu. Dan apa ya? Saya ingin mengingatkan lagi sih kan gitu. Kalau kita kembali ke misalnya ke lagu Indonesia Raya, itu jelas katakan
bangunlah jiwanya. Bangunlah badannya. Itu nggak dikatakan bangunlah infrastrukturnya, bangunlah ibu kotanya. ya betul ya. Jadi tolonglah fokus ke bangun jiwa anak-anak kita. Artinya sumber daya manusia lah yang menjadi konsentrasi itu Bang ya. Suprastruktur. Saya yakin kalau jiwanya terbangun, badannya terbangun, infrastruktur ibu kota baru akan terbangun dengan sendirinya. Nah, artinya perlu konsentrasi lebih pada konteks bangunlah jiwanya ini, sumber daya manusia ini. Nah inilah yang jadi kadang-kadang jadi problem juga Bang di dalam dunia pendidikan. Di tempat saya itu Bang, dalam konteks sumber daya manusianya itu sampai hari ini masih ada pendidik yang mengampu 3 mata pelajaran. Dipaksakan mengampu 3 mata pelajaran. 3 mata pelajaran kalau dia menguasai 3 dia. Yang jadi soal kalau mana satu pun nggak dikuasai, nah itu kan repot. Ya, itu juga sampai hari ini masih sering terjadi, dan menurut kita dari beberapa hasil temuan-temuan riset yang teman-teman pun dilakukan itu Bang, memang masih banyak sumber daya manusia, entah itu pendidiknya maupun peserta didiknya itu juga harus banyak untuk ditempa, ditingkatkan mutu dan kualitasnya gitu. Justru tadi kalau kita bicara lebih dalam lagi, memang berbagai kajian internasional menunjukkan obat dengan problema kita, obat yang paling awal harus diobati adalah kualitas tenaga pendidik kita. Oke. Itu bolak-balik disampaikan problem kita di situ. Kualitas guru-guru kita harus ditingkatkan. Karena memang andai kata kita punya guru-guru yang bagus gitu, tapi mereka nggak pernah dilatih, nggak pernah dipertajam. Jadi ibaratnya sebuah pisau, walaupun awalnya tajam, kalau nggak pernah diasah akan tumpul juga. Betul. Nah guru-guru kita seperti itu, dan kita ngelihatnya gampang. Sekarang ini kan salah satu program pemerintah tentang pelatihan guru adalah guru penggerak. Nah, guru penggerak itu target lulusan guru penggerak sampai tahun 2024 itu ada 405.000 guru. Banyak kan? Banyak. Tapi jumlah guru kita 3,1 juta. Terus yang sisanya yang 2.500.000 lebih, 2.600.000 kapan dilatihnya? Ini kan itu yang kita sambil salah satu contoh adalah ini nggak dipikirkan bagaimana. Dan kalau di negara lain berpikirnya adalah kalau gurunya 3,1 juta setiap tahun 3,1 jutanya dilatih. Bukan bicara selama 5 tahun ada 405.000 di guru, yang 2.600.000-nya terserah mau ngapain. Artinya tidak menjadi prioritas Bang ya. Betapa ruwetnya memang kondisi pendidikan kita, dan itu sebetulnya ada caranya. Cara yang paling mudah adalah susunlah yang namanya blueprint atau grand design pendidikan Indonesia. Kita nggak punya. Jadi itu yang kalau kita punya blueprint, nggak mungkin ada tiap ganti menteri ganti kurikulum. Nggak mungkin. Kalau ada blueprintnya kan begitu. Betul itu yang jadi saya pikir jadi soal juga sih Bang. Soal penggantian menteri, ganti kurikulum, akhirnya nggak punya SOP yang kemudian atau blueprint tadi yang memang menjadi suatu hal yang baku ya. Minimal jangan 5 tahun lah, 10 sampai 15 tahun diukur efektivitasnya blueprint itu sejauh mana kira-kira dalam 3 tahun pertama, 3 tahun kedua. Nah, baru menurut saya begitu sih Bang. Karena tadi kondisi Indonesia ini kan 17.000 pulau, 50 juta siswa, ya kan? Kalau mereka nggak punya blueprint, ya akhirnya tadi 3,1 juta guru aja nggak pernah jelas kapan mau dilatihnya. Terus berharap mereka akan mengajar dengan baik, mendidik dengan baik, kan aneh. Ya betul. Oke, rekan-rekan pundi sekalian, jadi itu beberapa hal yang saya pikir urgent ya, yang sangat urgent, yang sering terjadi bahkan sampai hari ini belum terselesaikan. Nah, Bang Indra, ini 2 pertanyaan terakhir Bang.
mungkin ini lebih ke praktik pendidikannya sendiri ya Bang ya. Kita beberapa waktu lalu kita mendengar ada peristiwa diskriminatif, intoleran. Sebenarnya bukan cuman peristiwa yang kemarin saja. Sebelum-sebelumnya bahkan sampai hari ini itu juga masih terjadi Bang, peristiwa-peristiwa pemaksaan berjilbab misal, atau pelarangan berjilbab misal. Ini kan adalah bentuk diskriminatif di dalam dunia pendidikan itu sendiri, termasuk yang menjadi soal lain adalah kasus kekerasan seksual misal. Ini kan marak akhir-akhir kemarin itu Bang, sangat marak sekali, termasuk yang melibatkan founder SPI Selamat Pagi Indonesia, kemudian pesantren di Jawa Timur. Nah, ini kan soal yang konkret, yang real, yang maksudnya dalam hal yang sangat dekat dengan masyarakat itu sendiri Bang. Kira-kira apa yang menjadi problem utama dari, bukan problem utama ya, problem pokok mungkin ya, problem pokok dari persoalan tersebut, dan seharusnya seperti apa menangani kasus-kasus semacam itu Bang? Ujungnya sebetulnya sama. Ya. Dan ini disampaikan oleh salah satu tokoh dunia, namanya Helen Keller. Beliau adalah seorang wanita buta dan tuli, tapi yang menjadi seorang sarjana. Jadi, sarjana wanita pertama yang buta dan tuli, dan dia menjadi penulis. Kan gitu. Dia mengatakan begini, hasil tertinggi dari sebuah proses pendidikan adalah toleransi. Oke. Jadi kalau di negara ini masih banyak intoleransinya, kesimpulannya mutu pendidikannya pasti sangat buruk. Oke. Simpelnya kan menarik, itu. simpel ya. Kan? Simpelnya kan itu. Jadi kunci utamanya bukan bicara tentang hukuman, bukan bicara tentang aturan, tapi cerdaskanlah bangsa ini. Kalau bangsa ini cerdas, tingkat toleransinya akan tinggi sekali. Itu yang disampaikan oleh Helen Keller. Itu mulai dari situ dulu. Selama kita muter-muter, bangsa ini nggak dicerdaskan, betul, problem-problem itu akan selalu muncul. Dan sebetulnya juga, ya kalau saya ngelihat, kita berapa kali sih ngomongin urusan seragam, kan begitu. Enggak penting-penting amat sebetulnya kan gitu, tapi selalu menjadi problem kan begitu. Dan nggak ada pengaruhnya seragam dengan kecerdasan akademik ya. Dengan kemampuan akademis nggak ada hubungan, tapi jadi bahasan terus kan gitu kan nggak. Levelnya tuh loh, level pembicaraannya kok masih seputar yang begitu. Aduh. Oke, jadi begitu teman-teman, rekan-rekan Pundi sekalian dimanapun Anda berada. Bagaimana kita telah mendengar banyak hal ya tentang carut marutnya pendidikan Indonesia. Terakhir Bang, ini paling terakhir, pendidikan yang ideal di Indonesia menurut Abang seperti apa? Pendidikan yang ideal itu sudah disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita. Jadi beliau bicara tentang ekosistem. Oke. Ya kan? Beliau mengatakan ekosistem pendidikan ideal itu terdiri dari 3 sentra. Rumah sebagai sentra pendidikan, sekolah sebagai sentra pendidikan, masyarakat sebagai sentra pendidikan. Tapi kita lihat, apakah rumah orang Indonesia memang sudah menjadi sentra pendidikan? Ya. Apa buktinya? Kemarin waktu pandemi, begitu harus belajar di rumah, berantakan semua. Ya kan? Yes. Itu kan fakta yang betul. Menunjukkan kalau memang rumah orang Indonesia belum menjadi sentra pendidikan. Kenapa? Karena mindset orang Indonesia urusan pendidikan itu outsourcing. Ya. Betul. Dari masyarakat yang level bawah, wah urusan pendidikan saya serahkan ke pesantren. Saya serahkan ke seminari, pokoknya itu udah paling bagus lah. Pokoknya saya ini orang bodoh, saya ini nggak ini, pokoknya saya pasrahkan ke orang lain. Jadi outsourcing kan begitu. Masyarakat yang di perkotaan juga pagi diserahkan ke sekolah, pulang sekolah serahkan ke bimbel, serahkan ke guru les. Ya kan? Jadi rumah itu hanya dijadikan tempat kos. Betul. Tidak dijadikan sebagai sentra pendidikan. Padahal kuncinya adalah
bagaimana rumah menjadi sentra pendidikan. Nah, balik ke peran pemerintah, belum pernah ada program pemerintah untuk mendorong bagaimana rumah dijadikan sebagai sentra pendidikan, bagaimana mendidik orang tua, bagaimana mendampingi orang tua, apalagi orang tua muda yang punya anak-anak kecil, gimana sih cara mendidik yang baik. Semua dibiarkan, bahkan dikomersialisasikan kan malah tadi kan, jadi didorong cuan. Itu jadi kita begitu banyak problemnya kan gitu. Kalau ekosistem pendidikan itu bisa kita bangun dan kita buat masyarakat sadar kan gitu, termasuk masyarakat kan. Sekarang kan tadi masyarakat tidak menjadi sentra pendidikan. Kenapa? Isinya bimbel. Jadi kan semua berujung ke sekolah semua nih. Ada bisnis kan? Akhirnya. Ya kan? Jadi kan arahnya ke sekolah semua. Jadi nggak balance. Nah di Finlandia justru filosofi Ki Hajar Dewantara ini yang mereka jadikan standar ekosistemnya. Jadi kita dengar kan, kenapa di Finlandia sekolah cuma 3 jam? Kenapa nggak perlu dikasih PR? Bukan berarti di rumah mereka tidur, mereka main game, mereka belajar, mereka diskusi dengan orang tua, menjadikan rumah sebagai sentra pendidikan. Itu yang sebetulnya dengan mudah bisa kita lakukan, tapi ya butuh perubahan. Betul. Oke, rekan-rekan Pundi sekalian, mungkin kita pada segmen kali ini sampai di sini dulu, dan saya pikir sudah banyak sekali wawasan yang kemudian disampaikan oleh Bang Indra. Bang Indra ini makasih banyak. Sama-sama. Sudah mau mampir ke Pundi, dan kita dari teman-teman Pundi juga mendapatkan banyak akhirnya pengetahuan baru ya dari Bang Indra. Sekian dari saya, Aryo Rekapitang. Mohon izin untuk pamit. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.